Halo Sobat Bisnis. Untuk video kali ini judulnya adalah Rahasia Banjir Orderan ala Mentor GoFood. Untuk kali ini saya ajak sobat semua untuk mengikuti kegiatan komunitas partner GoFood Kopi Darat Bandung atau Kompak Kopdar Bandung yang diadakan di Balai Function Grand Gucci Hotel Jalan Pasir Kaliki nomor 53 Bandung, hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 10 sampai pukul 1. Ikuti liputannya. Oke, perkenalkan nama saya Surya Alamsyah. Saya dari Merchant Ayam Goreng Senadeng Jibe. Di sini saya ingin apresiasi buat teman-teman semua. Terima kasih udah datang. Ini kopdar kita, kopdar Akbar untuk Kompak Bandung. Jadi yang kalau misalnya belum kenal aku yang sering ada di Telegram nih, yang di Telegram. Jadi aku perwakilan dari Kompak Pusat, aku juga admin Telegram, yang megang Telegram Kompak Bandung dan yang Kompak lainnya juga se-Indonesia memegang. Nama Susi Herdiani dari Resto Roti Bakar Lui Panjang, alamatnya Terusan Lui Anyar 7. Yang menentukan siapa nih? Mentor kita yang paling sehat. Yang paling sehat yang Pak Victor Rusli Atmaja dari Ain Prebos. Dokumen 1, 2, 3 sekali lagi. Sip. Nama saya Reza Firmanda, saya adalah owner dan co-founder dari jadi sekarang sih pengennya nyebutnya ingin makan ayam terus, soalnya selain ayam-ayaman kita udah punya 3 brand lainnya. Nah terus tadi ya mungkin sejarah sedikit tentang ayam-ayaman. Saya mulai merintis dari 2014. GoFood mulai kapan? Mas Rega? 2016, 2017, 2016, nggak mungkin 2017, saya daftar GoFoodnya 2016. Jadi 2014 saya mulai dari garasi rumah di daerah Cibogo, belakang Maranatha. Bukan Cibogo Lembang, tapi Cibogo yang di Pasteur. Nah itu delivery service sendiri waktu itu. Terus 2015 buka outlet pertama, hampir bangkrut gitu kan, tapi alhamdulillah masih dikasih jalan sama Allah gitu. Terus 2016 daftar GoFood. Nah di situ alhamdulillah tuh ya berapa tahun? 2 tahunan saya ngejalanin usaha kuliner tuh baru ngerti dan baru ngerasain usaha kuliner yang sustain, yang profitable di situ. Kurang lebih. Terus ya dari 2016 daftar GoFood, terus 2017 18, 19, alhamdulillah katanya sih gitu ya, yang suka main ke resto kita kan, Mas jadi salah satu top merchant katanya gitu. Katanya, saya juga nggak tahu seberapa topnya, mungkin top 100.000 gitu kan, tahu juga. Nama TikTok. Katanya yang TikTok gitu kan, alhamdulillahnya. Nah di situ ya menang beberapa award juga, dikasih penghargaan oleh GoFood Jabar waktu itu.
Terus ya saya juga nggak tahu kenapa semangat kompak tahun lalu juga saya menang sih juga nggak Tepuk tangan tahu. buat Kang Reza. Itu mungkin gara-gara cerewet jadi mentor aja kali ya gitu jadi. Mungkin gitu aja sih. Filosofinya dulu Oh dong. ya namanya emang sesungguhnya ceritanya nggak spesial banget gitu. Jadi dulu tuh waktu sebelum 2014 itu saya kebetulan lagi seneng masak Korean chicken wings gitu. Nah terus pokoknya ide itu tuh kayak terceletuk di sebuah hari, di satu hari saya lagi jalan-jalan dari Bogor ke Bandung di dalam mobil. Saya jual enak nih kayaknya gitu. Namanya apa ya? Ayam-ayaman seru kali. Saya cek Google, cek Instagram belum ada yang namanya ayam-ayaman. Jadi makanya ya udah kalau misalnya saya jalan usaha itu aja. Dan itu baru terrealisasi 10 bulan kemudian. Kurang lebih gitu ceritanya. Gitu. Jadi idenya sebenarnya udah ada, tapi baru terrealisasi 10 bulan kemudian. 10 bulan kemudian. Gitu ceritanya. Gak spesial banget ya? Spesial lah, berarti inspirasi itu datang kapan aja dan di mana aja dong Kang. Betul sekali. Gitu kan. Kalau bikin resep di mobil juga apa di dapur? Bikin resep di YouTube biasanya. Oh di YouTube. Oh ya di Oke. YouTube juga berarti kita bisa cari inspirasi buat inovasi baru untuk Betul, resep kita ya Kang betul ya. banget. Betul ya. Betul sekali. Saya biasanya juga ngulik-ngulik resep, nonton YouTube, cobain bikin sendiri, baru lempar ke anak kitchen gitu. Biasanya kalau saya sih gitu. Sudah kan udah ditambahin lagi? Udah, gitu. Asli Bandung. Oh gitu, kira itu dari luar Bandung, kok beraninya pengen jadi bos ayam geprek di Bandung sih Kang? Gitu. Jadi gini, sebelumnya Gimana Kang? Kenalan dulu sama Kang Victor. di sini aja cukup. Kan dong Bang, biar kelihatan semuanya sampai ke belakang. Halo, selamat pagi menjelang siang. Gimana, masih semangat? Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, perkenalin, nama saya Victor. Awalnya sih coba-coba. Awalnya coba-coba. Serius, Suaranya mau awalnya dirubah coba-coba. nggak, Kang? Suaranya mau dirubah nggak? Awalnya coba-coba. Awalnya bener coba-coba gitu. Jadi saya tuh pegawai di perpajakan selama 7 tahun. Waktu itu mikir gitu kan, di perpajakan itu kerjanya makan, kerja, duduk, gitu saja gitu kan. Bosen kali Pasang ya. kok ada yang kurang gitu, apa ya gitu. Akhirnya beraniin diri tuh waktu itu keluar dari perpajakan. Waktu itu sebelum masuk ke bidang kuliner, saya tahu dulu nih, belajar dulu basicnya. Jadi saat itu juga saya banting setir dari tadinya cuma duduk di layar komputer, akhirnya saya balik diri jadi sales. Wah, gengsi dong katanya gitu. Tapi saya sih nggak gengsian gitu orangnya. Gak apa-apa, namanya belajar gitu kan. Akhirnya saya jadi sales di salah satu furniture distributor selama 2 tahun. Nah di situ benar-benar diolah skill berkomunikasi, mendekati orang kayak gimana. Di situ banyak banget belajar. Akhirnya singkat cerita, waktu itu saya kepepet mau merit gitu kan. Butuh dana. Dan waktu itu kan saya mikir gitu kan, waduh buat sehari-hari aja kadang kurang gitu kan. Akhirnya beraniin diri lah, waktu itu sempat makan di salah satu resto ayam geprek juga sih di Bandung gitu kan. Inspirasi gitu, oh iya ya, orang Bandung biasanya suka ayam gitu kan, mau dari kecil sampai ke yang udah orang tua juga masih pada suka gitu kan. Akhirnya waktu saya masih kerja jadi sales, pulang dari kerja itu dari jam 5 sampai jam 8 sampai jam 9 tuh tiap hari selama 3 bulan saya tuh cari-cari formula gitu dari YouTube lah, ada dari Google dan sebagainya. Akhirnya 3 bulan tuh udah fix, oh ini berani deh buka gitu kan. Akhirnya kita sewa tuh counter kios kecil lah banget, 3 kali 2, di dalamnya udah ada kamar mandi. Oh udah sumpah lah pokoknya gitu, udah Mana kebayang Kang pertamanya? di Jamika. Di Janika. Jadi di dalam kios 3 kali 2 itu udah main goreng ayam, nyuci tuh di situ gitu. Tapi ya namanya masih anak muda sih dulu itu kan, masih jiwa muda gitu. Akhirnya kita beraniin diri gitu kan. Waktu itu saya bangun itu bersama 3 orang gitu. Tapi berjalannya waktu apalagi waktu online udah mulai jalan, ada perpecahan. Jadi Kongsi. jadi ada yang 1 dan 2. Nah kebetulan saya ikut lagi berdua gitu kan.
Nah, ternyata setelah berjalannya 2 saya berada dalam akun saya, diselingkuhin gitu kan. Gimana rasanya kalau diselingkuhin gitu kan, sakit gitu kan. Iya kan, akhirnya fix tahun 2019 itu tuh saya fix bener-bener jalan sendiri gitu. Dan awalnya itu masih di 3 cabang, dan puji Tuhan alhamdulillah tuh sekarang udah masuk ke cabang 15 dan lagi coba peruntungan tuh di luar Bandung gitu. Kemarin baru dicoba di Depok gitu. Jadi nanti di paket ke 14-15 mau dicoba di luar Bandung gitu. Nah, sebenarnya sih gitu-gitu aja sih. Makanya ada yang saya tuh ada motonya gitu kan. Kalau kita jatuh 6 kali, ya di ke-7 itu ada pilihan gitu kan. Mau bangkit lagi atau udah aja terpuruk gitu kan. Nah, tapi pada saat itu saya mikir gitu kan, kalau saya nggak bangkit lagi, wah anak istri ini makan apa gitu kan. Jadi mau nggak mau waktu dituntut, ya udah pokoknya harus jalan sendiri gitu dengan modal seadanya, ya kita jalan gitu. Aku mau tanya satu lagi, kenapa ayam geprek bos? Kenapa nggak ayam geprek empor gitu? Karena kok itu ada Chinese-nya gitu. Kenapa jadi ayam geprek atau enci ayam geprek gitu? Kenapa sih, Kak? Sebenarnya kenapa mau kasih nama bos gitu kan? Karena mimpi saya tuh, saya mau menjadi bos mau ayam geprek gitu di Indonesia. Ada yang mau jadi bos juga? Mimpinya semua di sini jadi bos kan ya? Kenapa kopi? Kopi itu kan merupakan satu makanan, minuman kan tren-trenan, ya nggak? Kenapa pilih kopi? Satu lagi kenapa ayam? Banyak banget yang jual ayam, kenapa pilih ayam? Gitu, soalnya kan saingannya banyak, kenapa nggak yang lain sih gitu? Kalau nasibnya sih menurut aku karena belum banyak orang yang mengupgrade nasi kuning jadi yang nasi kuning yang wah yang kan dijual. Jadi nasi kuningnya sih nggak jadi pertanyaan sih ya buat aku, karena itu inovasi Kang Didit. Kenapa kopi dan ayam aja deh? Aku tanya itu. Makasih banyak buat GoFood karena ngundang di sini, karena biar gimana pun ya kita kesini niatnya satu, kalau buat saya adalah silaturahmi. Silaturahmi insya Allah akan membuka rezeki dan bikin kita sehat semua. Beneran, percaya deh. Sehat is number 1. Jadi bukan omset ya gitu, karena omset gede juga, tapi kalau amit-amit nggak sehat gitu ya, jangan sampai gitu. Contoh, saya sedikit cerita aja sebelum kenal. Saya kemarin habis cek darah, ya. Saya olahraga tiap hari, tapi ternyata ya mungkin dari jalannya yang di atas gitu ya, gula tinggi dan ada asam urat. Jadi saya sampai geleng-geleng gitu, sampai dokternya bingung gitu kan. Loh, kenapa kok ada asam urat? Tapi ya itu singkat cerita, jadi di situ saya introspeksi diri, saya berpikir keras, tapi memang salah saya. Dan ini hati-hati buat Bapak Ibu semua, karena kita semua bergerak di bidang kuliner. Tahu kan berarti risikonya apa? Nyobain, nyicipin. Bener. Saya bisa dibilang hidup lumayan sehat, kayak kopi hitam atau tapi ya tetap aja kayak bisa bikin kopi susu kayak gitu-gitu tadi. Ya gula juga gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi, semoga silaturahmi ini kita jadi bikin kita sehat, murah rezeki selalu. Amin ya, sukses. Oke. Saya mulai sejarahnya saya sebetulnya sama tadi pertanyaannya adalah kenapa kopi. Kalau saya sedikit cerita, banyak sih kayaknya. Saya mulai usaha 2012, 2013 saya usahanya angkringan, kuliner, pinggir jalan, jualannya di gerobak di Geger Kalong. Geger Kalong, ada ya. Geger Kalong? Saya Geger Kalong di lampu merah yang sebelum NH itu ke kiri, ada toko yang lama banget tuh. Apa tuh namanya? Apa nggak ya? Ada kayak toko kelontong, saya depannya ada sama barang sama kebab. Kalau nggak salah kemarin saya lihat masih jualan tuh fit kebab. Di situ saya mulai usaha bener-bener istri saya masak, saya yang jaga sampai malam. Ya karena angkringan bukanya dari sore sampai malam. Alhamdulillah singkat cerita intinya adalah utama saya adalah kuliner. 2013 juga atau 2014 awal, alhamdulillah ada rezekinya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sebagian dengar cerita saya berdoa di flyover ya. 2014 saya dapat kesempatan untuk jualan di apartemen. Kemudian gak jauh dari situ saya jualan lagi di rumah sakit. Ini deket di sini. Rumah sakit apa kan? Cicendo. Ya, 2013-2014 ya, kuliner lagi tuh ya tadi. Nah udah berjalan, singkat cerita menurut saya sudah bisa berjalan sendiri, aman dan dipegang sama istri saya. Nah disitulah saya mulai mencari-cari peluang apalagi ya waktu itu. Nah disitulah lahir namanya Kopi Pudak. Pudak itu apa sih Kang? Jalan. Oh
jalan tempat saya tinggal, Jalan Pudak. Jadi saya singkat cerita nggak mau pusing-pusing namanya apa, ya udah. Sebetulnya inspirasinya waktu itu dari Budak Banda sih. Jadi kan Budak Banda ya karena di Jalan Banda ya, saya kopi Pudak ya di Jalan Pudak. Saya juga salat buah dago di dago. Nah, ya kan. Jadi kalau orang nanya kenapa namanya kopi Pudak, ya saya tinggalnya di Jalan Pudak. Sesimpel itu aja. Belum kenal Mas Reza waktu itu ya ngomongin branding. Jadi mungkin kalau waktu itu udah kenal, saya udah belajar. 2014 saya singkat cerita saya mempelajari kopi dan kuliner di pegang sama istri saya istilahnya hanya memantau saja karena menurut saya udah cukup aman. Nah 2014 saya senang tuh sama kopi tuh, belajar semuanya, dan kopi waktu itu lagi boomingnya tuh 2016-2017 ya kalau nggak salah saya, karena saya sudah mulai duluan di situ kopi. Alhamdulillah juga ya ini ya efek silaturahmi main sana sini, saya dapat banyak tawaran untuk joinan sama orang kopi gitu. Tapi itu tadi sama kayak Ko Victor juga, seiring berjalan waktu yang namanya punya partner tidak selalu berjalan mulus. Sama sempat juga disakiti lah gitu waktu itu, bener-bener disakiti, dan disakiti sama cewek pula gitu. Oh, bener, karena waktu itu partner saya cewek gitu, jadi kebayang yang cowok ya mau marah gimana ya kan, cewek kan beneran itu sakit banget lah itu gitu. Nah singkat cerita lagi, dipercaya sama beberapa orang, saya buka beberapa coffee shop di Bandung. Kalau mungkin bahasa kerennya sekarang adalah konsultan katanya. Padahal sebetulnya saya nggak ngerasa konsultan, cuman saya kayak mereka mungkin tidak punya waktu dan tidak punya pengalaman. Jadi makanya bapak ibu di sini sebetulnya nanti kedepannya itu bisa jadi konsultan juga karena pengalaman. Kayak sekarang nih contoh, saya mau buka salad buah, saya bingung nyari buah gimana, buah seperti apa, karakter buah. Pasti saya akan berguru. Kalau misalnya saya tidak punya waktu, saya ribetnya, tolong dong bikinin, bolehlah diatur. Itu sebetulnya. Jadi sebenarnya kuncinya itu pengalaman. Sama, saya kalau misalnya saya mau bikin ayam geprek, ini ke Ko Victor. Mau bikin ayam bakar, bisa ke Kang Eka. Jadi kurang lebih seperti itulah perjalanannya sampai 2017 saya lagi buka salah satu coffee shop di Jakarta. Nah disitulah mata saya terbuka sama namanya GoFood. Jadi waktu itu saya lagi bikinin satu coffee shop di Jakarta. Itu tempatnya di dalam komplek, di dalam apotek, di dalam klinik. Maksudnya kebalik. Itu satu klinik bidan ya. Apa sih klinik lahiran tuh apa namanya? Ya bidan ya, ya boleh klinik. Tapi bukan bidan juga sih klinik. Ada apotek. Saya mau bilang sama bosnya, bos nggak salah bos, kita bikin kopi di sini udah di dalam komplek deh. Udah tenang aja, lu tau beres. Kita daftarin di online, GoFood. Bener banget, itu saya kaget, nggak nyangka 2017 itu ternyata yang hijau-hijau nih. Ya kan waktu itu hijau-hijau, ya sekarang juga seragamnya hijau ya. Itu bisa gitu. Di situ saya kebuka, online ini keren ya gitu. Dan waktu itu juga belum kenal Mas Reza kayak 2017. Saya balik ke Bandung, saya praktekkan si GoFoodnya itu di kopi saya, di Kopi Pudak. Dan ternyata bener itu berhasil juga. Jadi menghasilkan satu saluran lagi yang istilahnya tadi full 100% dari offline, ini jadi kebagi dua, 50% offline, 50% online. Di situ saya kebuka. 2018 saya mendengar nama istilah Ghost Kitchen. Saya pikir apa nih Ghost Kitchen ya kan? Oh ternyata intinya singkat cerita adalah itu satu apa? Istilah ya. Jadi kalau kita mau beli makanan, bahkan saya sampai mempelajari keluar bahwa the real Ghost Kitchen itu tidak boleh ketahuan. Beneran, mungkin teman-teman di sini masih ada bingung. Kalau di luar negeri, Ghost Kitchen itu tidak bisa nih saya datang beli salad itu nggak boleh. Itu namanya bukan Ghost Kitchen. Ghost Kitchen itu harus dibeli melalui aplikasi ketiga, ya GoFood. Gitu ya, promo lagi nih GoFood. Ya, itu the real Ghost Kitchen. Nah di situ saya mendengar Ghost Kitchen, saya mulailah praktekkan. Cuma kan dari kopi apa ya saya ini, karena saya punya basic kuliner, saya tinggal ke dapur. Kita punya menu apa nih? Saya lihat di Cicendo tuh yang laku ayam bakar sama ayam goreng. Gitu. Ya udah di situ saya bikinlah ayam bakar. Saya ngetes aja. Coba dong saya mau bikin nih ayam bakar Mas Keanu. Simpel lagi, kenapa Mas Keanu? Nama anak saya Keanu. Gitu aja, mungkin waktu itu juga sama belum kenal Mas Reza juga. Kita ayam bakar Mas Keanu, dan bener ibu-ibu, bapak-bapak, menu ayam bakar dan ayam goreng itu sebetulnya saya jual di dalam GoFoodnya Kopi Pudak. Alhamdulillah
tidak laku, sama sekali nggak laku. Ya karena orang masuk ke situ belinya kopi, nggak beli ayam. Begitu saya nongolin ayam bakar Mas Gano, mungkin kenapa saya nggak ayam geprek, karena waktu itu ayam geprek udah banyak. Maaf ya kopi ketor. Karena saya ya nggak mau bermain yang gitu. Akhirnya saya buka ayam bakar dan berhasil. Saya masih inget banget, kita jualan bener-bener online, nggak ada yang tahu. Itu menghasilkan omset alhamdulillah ya sekitar 1 juta. Waktu itu buat saya cukup kaget. Udah berjalan, ayam bakar berjalan, 2018 saya lagi ada pekerjaan lagi keluar kota. Waktu itu sama, awal mulanya saya ngeliat peluang. Saya waktu itu lagi di Jakarta, saya ngeliat banyak tukang nasi uduk sama nasi kuning. Saya pengen banget nasi kuning, nasi uduk. Saya cari di GoFood, nggak ada. Di situ saya ngeliat satu peluang. Loh, kenapa ya? Karena kan saya waktu itu di Jakarta, saya nggak tahu jalan. Saya mau keluar takut, ya tahu sendiri ya, Jakarta cukup keras dan macetnya gitu. Jadi pengennya GoFood aja, itu saya nggak dapat. Ya udah saya balik ke Bandung, saya coba lihat nih nasi kuning. Bahkan saya tongkrongin ada salah satu tukang nasi kuning. Saya pelajarin gitu loh. Kenapa sih tukang nasi kuning jualannya cuma, maaf sekali lagi saya tidak maksudnya mau underestimate nasi kuning. Kenapa sih jualannya cuma jam 6 sampai jam 10? Kenapa sih nasi kuning jualannya cuma 1 termos? Bener nggak? Iya. Karena Ya kan? itu nasi kuning identik sama sarapan kan. Yes, betul sekali. Hanya sarapan. Hanya sarapan. Bahkan saya sampai mikir, saya lihat ibu-ibu sama bapak-bapaknya, rata-rata bapak-bapak sama ibu-ibu ya jualan nasi kering di jalan. Couple Jadi itu partner. couple partner bener. Tapi mungkin di situ ego saya masih, kok dia kenapa ya? Tapi mungkin kalau sisi positifnya, beliau merasa bersyukur. Ya 1 termos itu cukup lah. Mungkin bahagia kan, yang penting sehat. Nah di situ saya ngeliat satu peluang, dan kenapa waktu itu saya lihat juga di GoFood, kok jualannya nasi kuning rata-rata yang fotonya kurang greget lah waktu itu. Ya udah disitulah saya cobalah, saya jualan nasi kuning. Alhamdulillah lebih berhasil lagi daripada ayam bakar. Kenapa? Karena momen pas waktu itu dan tidak banyak pemain nasi kuning. Mungkin sekarang jadi banyak, tapi nggak apa-apa kok. Sama-sama saya percaya kok. Rezeki itu nggak akan ketukar. Jadi di situ sih kurang lebih jadi perjalanan saya sampai alhamdulillah sampai sekarang juga saya bisa berdiri di sini. Sekali lagi terima kasih sama GoFood. Ini bukan sponsor ya, beneran. Saya bisa di sini karena GoFood. Saya kenal sama teman-teman mentor ini semua. Saya banyak belajar sama mereka. Silaturahmi, ngobrol, dan mentor-mentor ini buat saya adalah, saya bisa bilang kalau di handphone saya grup paling berfaedah adalah grup mentor-mentor ini. Tepuk tangan buat Kang Udin. Oke, langsung next kita ke Kang Eka. Aku udah kenal Kang Eka itu 3 tahun ya Kang? 2 tahun atau 3 tahun? 3 tahun. Ngeliat banget progresnya Kang Eka dari gudang selatan, sekarang udah merambah ke kanan, kiri, depan, belakang. Tapi belum tahu nih sejarah dari si sambal si jagur apa Kang? Ayam si jagur sambal ngajelegur gitu, yang sudah menjelegurkan dengan kota Bandung dengan sambalnya. Gimana Kang Eka, enggak? Kalau ada yang nanya, Kang naonan kopdar, emang bakal gacor? Bakal Bu, serius bakal, asal kitanya dulu gitu yang harus benar-benar belajar. Jadi yang datang ke sini tuh kita harus benar-benar ngosongin dulu kepala. Walaupun misalkan usaha teman-teman di sini lebih bagus daripada saya, misalkan Amin, daripada para mentor, kita datang ke suatu tempat atau ke suatu acara untuk menimba ilmu, kosongin dulu pikirannya gitu. Jangan sampai mungkin mah babahnya orangnya bisa gitu kan, mungkin mah orangnya apal gitu kan. Pertanyaannya, sudah sesukses para pembicara apa belum gitu. Nah itu yang dulu saya tanamin. Jadi ikut acara, belajar, belajar, terus Bu anu digigir, dianya anu calalik, gigiran teh ditaros dari mana, resto apa, saling kenal dulu, silaturahmi gitu. Saya kenal sama salah buah dago gitu kan, Bu Nurul, Kang Surya dari Kibe, dari Cimahi ada Kang Lutfi, ada Ibu Segara Buah Jus, ada Bu Yeni gitu kan, ada Pak Dodi gitu kan. Itu ditanya, Bu disapa, buat apa? Kalau kita usaha sendiri biasanya bingung kan.
Ayo dagang GoFood teh kumaha. Dulu juga saya nggak tahu. Ngeliat orang kok rame. Dulu saya main ke resto ini loh ya, yang di Panilkan. Bu ngantrina juga ngantri sembako. Hijau sedaya. Mikir kan, ini online nasi padang bisa kayak gini, gimana caranya? Awal mulanya Bu, bingung gitu kan, kok bisa? Ngobrol sama ownernya, gimana kan perjuangannya? Ternyata sami Bu, nggak mudah gitu, nggak ujuk-ujuk bikin produk enak, dagangnya di GoFood, langsung 10 orderan sehari misalkan, nggak gitu, ada prosesnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah ikut kelas ngopi di komunitas partner GoFood, di Facebooknya yang pembicaranya para mentor, itu harusnya kalau diterapkan benar-benar di merchant teman-teman, saya yakin bisa. Nah 2019 saya juga begitu Bu, awal mulanya dari emperan kita masih masak sendiri, semua sendiri, ngasuh adanya lira, semua serba sendiri gitu kan. Sakitnya tutup, hadir kiang gini ya tutup, itu belum ada yang bantuin. Nah, cuman dari sana saya mulai mikir kayaknya usaha ini saya harus punya tujuan Bu. Tujuan saya apa ya mau bikin usaha ini, gitu kan. Kalau usaha-usaha yang lalu itu dulu pernah di banyak ya, gorengan apa segala macam. Tujuannya cuma duit doang Bu. Saya gimana caranya dapat duit itu dulu. Nah, ternyata nggak berkah buat saya Bu, gitu ya. Usaha gede gitu kan, udah punya segala macam, udah dibilang udah enak, bangkrut. Berarti ada yang salah dengan usaha saya, gitu kan. Nah akhirnya di usaha ini berarti saya punya tujuan yang lebih bagus lagi apa? Tujuan si Jagur ini ingin bermanfaat bagi banyak orang. Itu tujuan. Sok sedih ingat dulu tadi. Tepuk tangan dulu buat Kak Dong Arisan. Kayak ngeliat teman-teman di sini tuh seneng. Saya dulu juga gini gitu kan. Alhamdulillah sekarang si Jagur udah ada 25 karyawan. Dan itu salah satunya didukung oleh teman-teman partner GoFood. Jadi nggak ujuk-ujuk Bu. Jadi kalau saya tuh orangnya nggak tahu malu. Mau ke era datang ke Kang Reza, assalamualaikum Kang Reza, ya kan tahun 2020 kalau nggak salah 2020 awal. Assalamualaikum Kang Reza, punten saya pengen belajar. Saya belajar sama Kang Reza, sama Kang Nidin juga sama Kopektor juga sama. Jadi kita nggak usah gengsi, nggak usah malu, mau belajar terus jangan naonan sih di grup komunitas. Orang tuh pada nyari Bu ilmu tentang kuliner gitu ya. Tapi di sekolah Bu terterang kuliner teh kumaha gitu kan. Terkenal dagang teh kumaha, apalagi masalah online gitu. Nah mumpung ini ada kesempatan di sini, saya harap nanti teman-teman di sini proaktif ya. Kalau ada pertanyaan yang sekira-kira jadi ulang-ulang teman-teman, langsung tanya para teman-teman yang hebat ini, gitu kan. Saya juga belajar dari beliau, gitu kan, dari beliau ini, gitu. Jadi itu fungsi apa namanya si kopdar siang hari ini. Gitu. Kadang-kadang suka sedih kalau di grup. Nah, kadang-kadang saya jarang muncul tapi suka nyimak ya. Kadang-kadang suka sedih kalau di grup melihat saya ada ini naon sih kopdar wae, gitu kan, kacau gitu kan. Kata saya tadi belum merasa ya, itu dia yang gitu. Saya bisa sehari, sombong dikit ya boleh ya. Sehari bisa 400 orderan Bu. Ya motivasi aja. Ya maksudnya saya aja bisa itu yang nggak tahu apa-apa Bu. Keterangan naon bisa ujung-ujung modal kebu modal bukan 4 juta hari tadi. Bangkrut ya salah bangkrut. Melalui perjalanan gagal, cobain lagi, gagal, cobain lagi, itu aja terus. Gak ada yang mudah. Kalau mudah mah tuh semua orang juga bisa pada dagang ya nggak? Nah itu aja mungkin ya sekilas dari saya. Yang pasti
saya harap teman-teman di sini terus antusias, proaktif. Ada apa-apa mumpung ada mentornya di sini silakan katakan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih nih buat 4 mentor GoFood yang udah sharing tentang sejarahnya. Pertama, berjualan seperti apa. Nih, kenapa saya tanya soal nama? Nama itu merupakan, menurut saya pribadi sih ya, teman-teman setuju atau enggak, nggak apa-apa. Menurut saya nama itu adalah satu aspek utama, apalagi kita yang berjualan online. Kita berjualan di aplikasi, orang bisa melihat dulu namanya nih, easy listening nggak, eye catching nggak nih buat dilihat. Ayam-ayaman, orang kan jarang yang berpikir seperti itu. Mungkin itu rezeki ayam-ayaman buat Kak Reza juga. Terus ada ayam geprek bos, ada kopi kuda. Sejarahnya sebenarnya singkat, tapi orang melihat di aplikasi itu kok menarik ya, kok namanya lucu ya, kok namanya bagus ya, ayam sejagur, sambal ngajelegur, sambal nanti ngajelegur juga kumaha sih gitu, pengen lihat. Setidaknya ada first impression dulu dari pelanggan ke resto teman-teman partner GoFood semua di sini. Setelah udah lihat nama, mungkin melihat foto menunya, ngelihat makanannya apa aja, ngelihat deskripsi makanannya dan lain-lain. Karena hari ini tema dari kompak kopdar kita adalah resep laris manis ala mentor GoFood. Tepuk tangan semuanya. Satu, dua, tiga. Saya bebas, saya bebas. Ayo bebas ya, ayo bebas. Jangan sampai loncat tapi ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Yang sudah meluangkan waktunya sampai akhir acara. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena acara ini berakhir dengan bahagia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Harap dimaklum karena kita manusia biasa ya. Terima kasih juga untuk seluruh mentor, Kang Reza, Kang Victor, Mbak Grace, Kang Eka. Mohon maaf banget apabila kita ada salah kata, apalagi pemulia kan. Tapi yang penting kita semua happy karena kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali di sini. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya atau di kemudian hari kita bisa kembali lagi. Oh, bulan depan. Bulan depan kita ada acara lagi ya untuk Kopdar. Berarti setiap bulannya Kopdar itu selalu ada acara ya. Jadi nantikan terus dan jangan pernah bosan untuk ketemu kita lagi para mentor. Mungkin juga nanti akan ada yang terbaru ataupun gebrakan baru. Ya, lebih fresh lagi dan info-info terupdate. Terus untuk teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan ilmu lebih, bisa mungkin ya para mentor bisa langsung mendatangi atau suatu rahim mungkin ya seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bersilaturahim. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Oke, kita langsung tutup aja Teh Leni. Tutupnya apa ya? Dengan doa dong. Jangan sama si dia aja ya. Oke, mohon perhatiannya. Mari kita berdoa sejenak untuk mengucapkan hamdalah atas acara ini dan semoga kita sehat selalu. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Sekali lagi, 2, 3. Sip. Sip. Dan 100.000. Demikianlah liputan video ini tentang rahasia banjir orderan ala mentor GoFood. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.